Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hamba-hamba yang baik dari Allah yang Maha Penyayang itu ialah alladzina yamsuna 'alal ardi hauna, mereka yang berjalan di atas permukaan bumi rendah hati. Kemudian yang kedua ialah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, mungkin juga mengejek mereka, qalu salama, mereka jawab dengan kata-kata yang penuh mengandung keselamatan. Yang ketiga, walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama, orang-orang yang menghabiskan waktu malamnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan rukuk dan sujud, artinya mengerjakan salat. Shadaqallahul azim. Surah Al-Furqan ayat 63. Bapak Ibu yang kami hormati, syukur dan puji kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan kepada kita. Alhamdulillah, kembali kita bisa hadir di dalam masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ialah mengenai sifat-sifat orang yang baik dari Allah yang Maha Penyayang. Di sini ada 3 sifat yang kita bacakan dalam ayat ini. Yang pertama adalah merendah hati. Sifat merendah hati adalah sifat yang sangat terpuji. Lawan dari sifat angkuh, sifat sombong dan sifat takabur. Sebagai manusia biasa,
kita banyak sekali yang mempengaruhi kita dalam kehidupan ini. Di antara yang mempengaruhi manusia itu ialah pangkatnya, jabatannya. Kemudian adalah harta kekayaan. Dan yang ketiga adalah ilmu yang dia miliki. Ini kadang-kadang yang membawa seorang itu lupa daratan karena pengaruh hal-hal yang seperti ini. Tetapi orang yang telah bergelar ibadur rahman tidak akan terpengaruh dengan keadaan yang seperti ini. Salah satu contoh yang bisa kita baca di dalam sejarah adalah salah seorang sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sewaktu beliau menjadi khalifah, beliau pernah bermasalah dengan seorang Yahudi. Baju besi yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib dicuri oleh orang Yahudi ini. Kemudian Ali bin Abi Thalib tahu bahwa itu adalah baju besi miliknya sendiri. Tetapi Ali bin Abi Thalib tidak berlaku sewenang-wenang. Walaupun kekuasaan di tangannya sendiri, dia bisa berbuat segala sesuatu sesuai dengan kekuasaan yang dia miliki. Tetapi dia tidak berlaku sewenang-wenang. Dia selalu rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, tidak takabur. Ali bin Abi Thalib menyerahkan masalah ini kepada lembaga yang berwenang, adalah lembaga pengadilan. Kemudian setelah pengadilan memanggil keduanya, baik orang Yahudi tadi dan juga Ali bin Abi Thalib, di depan pengadilan, di ruangan pengadilan, disamakan kedudukan Ali bin Abi Thalib dan orang Yahudi tadi. Kemudian setelah perkara ini diperiksa, akhirnya pengadilan memutuskan bahwa baju besi itu adalah tetap miliknya orang Yahudi. Mendengarkan keputusan pengadilan yang seperti itu, tidak ada nampak perubahan di air muka Ali bin Abi Thalib. Sami'na wa ata'na. Dia patuh dengan keputusan yang telah ditetapkan itu. Melihat sikap Ali yang seperti itu, dia seorang presiden duduk di depan pengadilan, kemudian dia dikalahkan, gugatannya tidak diterima, tidak ada perubahan di air mukanya. Melihat keadaan yang seperti ini, tergugahlah orang Yahudi tadi. Akhirnya orang Yahudi mendekati Ali bin Abi Thalib dan dia mengaku minta maaf bahwa memang dia yang mencuri baju besi milik Ali bin Abi Thalib. Kemudian diserahkan kembali kepada Ali bin Abi Thalib. Bagaimana reaksi Ali bin Abi Thalib ketika itu? Ali bin Abi Thalib sangat lega dengan pengakuan orang Yahudi ini. Kenapa? Karena menuduh seseorang itu adalah zulumatu yaumal qiyamah, satu kesengsaraan nanti di hari kiamat kalau tuduhannya itu tidak tepat sasaran. Jadi Ali bin Abi Thalib sebagai terima kasihnya kepada orang Yahudi tadi, baju besinya itu diberikan kembali kepada orang Yahudi itu. Dalam rangka apa? Pertama, sebagai terima kasihnya karena dia sudah jujur. Yang kedua, dalam rangka mempertahankan hubungan antara seorang pemimpin dengan rakyatnya sendiri.
Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah jauh-jauh hari. Al-insan akhul insan ahabba am kariha. Seseorang itu, kata Rasulullah, harus selalu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Apakah dia senang kepada orang lain itu atau dia benci, namun dia tetap berkewajiban menjaga hubungan baik dengan orang itu. Inilah ibadur rahman. Bagaimanapun tinggi jabatannya, kekuasaannya, dia tidak pernah lupa daratan. Alangkah bahagianya satu bangsa, satu negara mempunyai pemimpin yang seperti ini. Seorang pemimpin yang sangat memperhatikan rakyatnya, dan rakyatnya sangat menghormati pemimpinnya. Rindu kita keadaan yang seperti itu. Inilah ibadur rahman. Kemudian kita lihat lagi, yang sering juga mempengaruhi manusia dalam kehidupan adalah harta. Tetapi kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam yang begitu kaya raya, sewaktu Allah memberikan harta yang begitu banyak kepada beliau, apa kata beliau? Haza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Harta yang banyak ini adalah karunia dari Tuhanku. Tuhanku ingin mengujiku dengan harta yang banyak ini. Apakah aku akan bersyukur atau sebaliknya menjadi kufur nikmat dengan harta yang banyak ini? Inilah ibadur rahman. Walaupun harta melimpah tapi tidak pernah lupa daratan. Dia selalu berpegang teguh menjalankan syariat agama ini. Kemudian juga dalam sejarah kita baca, Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat Rasulullah yang kaya raya. Kekayaannya itu adalah karena kerja kerasnya sendiri. Bukan karena korupsi, bukan karena manipulasi, bukan karena menipu orang lain, tidak. Tetapi adalah hasil keringatnya sendiri, sehingga dia kaya raya. Sewaktu persiapan peperangan Badar, sebahagian besar hartanya diberikan untuk persiapan peperangan Badar. 600.000 dinar disumbangkannya untuk persiapan perang. 500 ekor unta, 500 ekor kuda diberikannya untuk persiapan perang. Kemudian setiap tentara yang ikut perang ketika itu diberinya 300 dinar. Inilah orang yang telah berhasil mendekatkan dirinya kepada Allah. Walaupun dia sudah kaya raya, tetapi dia tidak pernah lupa daratan dengan kekayaannya itu. Sehingga sifatnya ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nur kita baca ayat 37. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang tidak pernah dilalaikan oleh perdagangan dan jual belinya untuk selalu ingat kepada Allah. Inilah yang ibadur rahman. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian sifat ibadur rahman yang kedua ialah wa iza khatabahumul jahiluna qalu salam. Supaya orang penjabat yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat, orang-orang kaya, supaya memang betul-betul memperhatikan keadaan masyarakat, terutama adalah yang menengah ke bawah. Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis beliau, innama tunsaruna wa tuzakuna bidu'afaikum, kata Rasulullah. Wahai para penjabat, orang yang kaya raya, yang telah berhasil menghimpun harta yang begitu banyak, ingat kamu berhasil dalam perjuangan kamu, kata Rasulullah,
adalah berkat pertolongannya orang-orang bodoh, berkat doanya orang-orang bodoh. Maka oleh sebab itu perhatikan mereka. Walaupun mereka barangkali tidak bersikap yang sewajarnya, tetapi maklumilah keadaan orang yang seperti itu. Jangan sekali-kali lalai untuk bisa membantu orang-orang yang seperti itu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian sifat yang ketiga ialah orang-orang yang sering bangun tengah malam. Untuk apa dia bangun tengah malam? Dia mengambil wudu, dia mendirikan salat, adalah salat tahajud. Di sinilah dia mengadu kepada Allah. Di sinilah dia mendekatkan diri kepada Allah. Di tengah-tengah orang yang tidur nyenyak ketika itu, tetapi dikorbankannya tidurnya karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dia mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya. Yang kedua ialah dia mengadukan kepada Allah apa yang menjadi masalah bagi dia dalam kehidupan, apa yang belum tercapai dalam kehidupannya, maka dia kadukan ketika itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang telah bergelar ibadur rahman. Allah menceritakan dalam ayat ini untuk apa? Supaya kita renungkan dalam kehidupan kita, supaya kita contoh dalam kehidupan kita. Kita ingin juga seperti orang yang seperti ini, yang bergelar ibadur rahman. Apapun profesinya, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun tinggi jabatannya, kekayaannya, dia tidak pernah lupa daratan. Maka dia selalu menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu menjaga hubungan sama manusia. Inilah kata Allah, orang yang tidak akan hina di sisi Allah adalah orang yang selalu menjaga hubungan dengan Allah dan juga adalah selalu menjaga hubungan sama manusia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La